Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah burung ababil. Judul aslinya At-Thayrul Ababil. Kisah ini saya ambil dari kitab Al-Hayawanat fil Quran, ditulis oleh Abdul Hamid Abdul Maksud. Teks kitab ini saya tampilkan di layar video agar Anda juga bisa menerjemahkan sesuai versi Anda. Nahnu thayrul ababil, nahnu jundun min junudillahil khafiyah. Kami adalah burung ababil, salah satu di antara tentara Allah yang tidak tampak. Kami adalah burung-burung yang menjalankan perintah Allah. Kami selalu melaksanakan perintah Allah sesuai kehendaknya. Kami tidak pernah durhaka dan membangkang kepadanya. Kami adalah tentara-tentara Allah yang diutus untuk menimpakan azab dari neraka jahanam, untuk memberi siksaan kepada orang-orang yang dikehendakinya yang membangkang kepadanya. Allah pernah mengutus kami untuk menimpakan azab dan menghancurkan kaum Nabi Lot yang durhaka. Lalu kami hujani rumah-rumah dan desa-desa mereka dengan batu-batu jahanam sehingga luluh lantak. Allah mengutus kami dengan membawa banyak tugas dan misi penting, yaitu menimpakan azab kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Tapi kami tidak pernah membocorkan misi yang kami emban, karena Allah telah merahasiakannya dan demi terciptanya hikmah yang tinggi. Tetapi kami akan menceritakan misi kami yang penting yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Bil, yaitu misi menghancurkan Abrah dan bala tentaranya yang terkutuk. Sebagaimana kalian ketahui, Abraha telah mempersiapkan tentara dalam jumlah besar menuju Makkah untuk menghancurkan Baitillahil Haram, agar orang Arab tidak melakukan haji di situ. Sebagai gantinya orang Arab akan berhaji ke tempat ibadah buatannya di Yaman. Kalian juga tahu bahwa pasukan Abraha adalah tentara yang sangat kejam dan bengis, yang bangsa Arab tidak pernah menyaksikannya. Pasukan itu diperkuat dan didukung oleh pasukan gajah-gajah raksasa yang sangat kuat, yang terlatih menjebol benteng-benteng musuh, memporak-porandakan desa, kota, dan rumah-rumah penduduk. Abraha yang terkutuk ini orangnya congkak, sombong, karena mengandalkan pasukannya yang sangat tangguh dan perkasa. Suatu hari Abraha memberitahukan kepada segenap pasukannya bahwa mereka akan diajak pergi untuk berekreasi atau mencari hiburan. Ternyata hiburannya ke sekitar Makkah dengan tugas utama menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah Baitillahil Haram. Dan nanti setelah tugas selesai, pulang ke tanah air dengan tenang. Abraha al-La'in yang terkutuk tidak pernah membayangkan dan terlintas di pikirannya bahwa mereka akan dikalahkan, apalagi berpikir pasukan tentaranya akan hancur lebur kocar kacir. Abraha itu telah berbuat zalim pada dirinya sendiri dan pasukannya lantaran kegoblokannya menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran dengan menyerang Ka'bah Al-Musyarrafah. Penduduk Makkah itu sangat lemah jika dibandingkan dengan pasukan Abraha yang sedemikian banyak. Tapi penduduk Makkah ini orang-orangnya arif dan bijaksana. Mereka menolak berperang dengan pasukan Abraha karena mereka tahu hanya kematian dan kehancuran kalau sampai melawan pasukan Abraha. Kebijakannya itu terlihat ketika mereka berkata kepada Abraha bahwa Ka'bah adalah milik Tuhannya, dialah yang akan melindunginya. Walaupun perkataan yang bijak ini oleh Abraha dihina dan ditertawakan, tapi Allah pemilik
Baitullah tidak menyanyiakan harapan penduduk Makkah. Dia perkenankan doa penduduk Makkah yang meminta agar Allah melindungi Baitullah dari kekejaman pasukan tentara Abrah dan kebengisannya. Pasukan tentara masuk Makkah. Yang paling depan pasukan gajah yang dipimpin seekor gajah raksasa. Gajah raksasa inilah yang dibangga-banggakan Abraha selama ini dan yang telah dipersiapkan untuk merobohkan Ka'bah. Penduduk Makkah keluar dari Makkah. Makkah benar-benar dikosongkan. Mereka cuma bisa pasrah kepada Allah pemilik Baitullah. Dialah yang akan melindungi sendiri rumahnya. Gajah-gajah itu terus merangsek maju hingga dekat sekali dengan Ka'bah. Namun tiba-tiba berhenti. Ketakutan tampaknya gajah itu. Gajah raksasa itu mogok tidak mau maju lagi walaupun selangkah. Meskipun telah dipukuli dan dicambuk keras sekali. Meskipun telah diseret-seret dengan rantai besi, gajah itu tetap mogok. Dengan fitrahnya gajah itu tahu bahwa apa yang dilakukan itu semestinya tidak dilakukan. Gajah raksasa itu tiba-tiba balik ke belakang dengan sorot mata ketakutan, yang kemudian diikuti gajah-gajah lainnya. Abraha dan pasukan tentaranya melihat semua itu hanya bisa bengong. Pada saat yang kritis inilah kami, serombongan burung-burung ababil, mulai memainkan peranan kami. Telah keluar perintah Tuhan kepada kami agar kami menghancurkan Abraha dan bala tentaranya saja, tidak penduduk Makkah yang cuma bisa berdiri menyaksikan dari jauh apa yang bakalan terjadi. Kami kemudian menghancurkan mereka dengan batu dari sijil, dari batu yang panas yang kami bawa dengan paruh kami. Batu ini panas sekali, daya hancurnya sangat dahsyat. Kami mulai menyerang Abraha dan bala tentaranya dengan batu-batu sijil dari atas, tepatnya dari udara. Kami tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan mereka. Hanya sekejap, Abraha dan seluruh bala tentaranya hancur luluh seperti daun-daun dimakan ulat. Seperti sisa makanan yang dikunyah-kunyah lembut lalu dilepehkan kembali. Kemudian angin bertiup kencang, menerbangkan mereka hingga tak tersisa seorang pun. Begitulah cerita kami. Kami hancurkan pasukan Abraha sehancur-hancurnya. Kemudian angin menyapu bersih tubuh mereka, tak tersisa sedikit pun. Al-Quran menceritakan kisah burung ababil yang telah menghancurkan Abraha ini dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia itu mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Demikianlah adik-adik semua kisah burung ababil. Sampai ketemu lagi di kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.